Di era informasi saat ini, hampir setiap orang membutuhkan dan mengoperasikan komputer, laptop, handphone, atau perangkat keras lainnya, baik untuk urusan pekerjaan atau sekadar untuk bersosialisasi lewat dunia maya. Di dalam perangkat tersebut terdapat sejumlah aplikasi yang diakses baik secara daring maupun luring. Namun, sebelum proses tersebut terjadi, ada sebuah sistem yang berperan sebagai tempat penyimpanan data atau yang dikenal sebagai database. Database adalah sekumpulan data yang dikelola berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berkaitan sehingga memudahkan pengelolaannya. Database memiliki peran penting dalam perangkat untuk mengumpulkan informasi, data, atau file secara terintegrasi. Dan juga database membuat penyimpanan dan pengelolaan data menjadi lebih efisien. Oke, selanjutnya. Sebelum kita memulai ke materi selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Andika F. dari kelas 2 EA 33 dengan NPM 10221232 mata kuliah pengantar SIM Teknologi. Ada fungsi database. Fungsi database yaitu untuk menghindari data ganda yang tersimpan pada suatu database manajemen sistem yang dapat diatur supaya bisa mengenali duplikasi data ketika diinput. Adapun fungsi lain dari database yaitu yang pertama mengelompokkan data informasi dan untuk mengelompokkan data dan informasi memudahkan dalam identifikasi data. Yang kedua, memudahkan proses akses, menyimpan, pembaruan, dan penghapusan data. Yang ketiga, menjadi alternatif terkait masalah penyimpanan ruang dalam suatu aplikasi. Untuk jenis-jenis database ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada operational database, distributed database, relational database, dan database warehouse. Yang pertama itu ada operational database. Biasa dikenal dengan nama online transaction process. Database jenis ini berfungsi sebagai wadah pengelola data dinamis secara real-time atau langsung. Yang kedua ini ada distributed database. Berbeda dengan sistem paralel yang terhubung dan memiliki sistem pada data tunggal. Biasanya data satu ini terpasang pada perangkat komputer atau sejenisnya yang serupa. Sistem ini terdistribusi melalui suatu situs yang tergabung dan tidak memiliki komponen fisik. Dan selanjutnya itu ada relational database. Relational database sebuah data dengan model penghubungan data yang digunakan oleh banyak perangkat untuk mengatur dan memelihara informasi melalui hubungan setiap data. Dan yang terakhir itu ada database warehouse. Database ini sering digunakan untuk melakukan analisis dan pelaporan data. Database warehouse dianggap sebagai komponen inti business intelligence. Database warehouse juga mempunyai repositori sentral terpadu dan berasal dari satu atau lebih sumber yang berbeda. Oke, selanjutnya itu ada apa sih manfaat dari database? Manfaat dari database itu untuk menyimpan informasi atau data pribadi, misalnya penyimpanan cloud pribadi yang disediakan untuk pengguna individu di mana kamu bisa menyimpan media seperti foto, video, dan lainnya. Manfaat penting lainnya dari database adalah dapat mengamankan informasi kesehatan pribadi. Oke, selanjutnya ada contoh-contoh dari database. Ada 3, yaitu MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server. Yang pertama itu ada MySQL. MySQL merupakan salah satu aplikasi database populer di antara aplikasi database lainnya. Aplikasi satu ini dikembangkan oleh Oracle Corporation dan bersifat open source, sehingga dapat diunduh secara gratis dan dibawahi lisensi General Public License. Salah satu keunggulan dari MySQL adalah spesifikasinya yang ringan, hanya membutuhkan RAM 1 GB menggunakan aplikasi database tersebut. Microsoft Oracle. Oracle adalah aplikasi data relasional buatan Oracle Corporation yang banyak digunakan. Salah satu alasannya karena memiliki performa yang tinggi dan mampu menjaga kecepatan pemrosesan data secara stabil. Meskipun beban kerja semakin besar, Oracle bersifat multi-user sehingga bisa digunakan secara bersama-sama untuk beberapa user. Untuk yang ketiga ini ada Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server ini bisa menjadi sebuah solusi yang tepat. Salah satu aplikasi database terbaik ini memiliki fitur Memory Optimized Metadata yang akan memastikan bahwa kecepatan pengelolaan database tidak akan terpengaruh oleh beban kerja yang tinggi.
karena tabel data yang sering digunakan akan dipindah ke dalam memori optimisasi. Oke, untuk selanjutnya sampai di sini presentasi materi database dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.